Iya. Enggak dari depan, dari sini, ke sana, ke sini aja. Ya, kelas semua. Iya, saya sudah kena. Enggak apa-apa nanti kalau seumpama harus ngambil yang dari depan, caranya ribut. Kita geser aja sih. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku? Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang sakit ini? Ya. Iya, Pak Guru sekedar mengingatkan karena akhir-akhir ini situasinya lagi musim kemarau, jadi kalian harus jaga kesehatan ya. Hari ini sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu kita akan berdoa. Ya, doa akan dipimpin oleh ketua kelas pada Khairul Wijayanto. Silakan. Iya, silakan. Sebelum kita mulai belajar dalam topiknya, kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Berikutnya anakku, sebelum pelajaran dimulai, saya akan mengabsen kehadiran kalian. Ya. Yang pertama, Widan, Fiksi, Prabu, Herul, Miftah, Ananda, Yoga, Virji, Cipto, terus Iva, Nova, Isna, Dea, sama Ayu. Ada beberapa teman yang belum hadir ya. Ya karena perlu kalian ketahui teman-teman kalian yang hari ini datang karena kegiatan Pak Ibra. Ya, ini sebagai bentuk motivasi sama kalian harus aktif di kegiatan baik pramuka, pasti pura proses karena ini akan menunjang sikap dan mental kalian. Ya baik anak-anakku, hari ini sebelum kita mulai pelajarannya, saya akan menanyakan beberapa hal. Pertama adalah tentang review materi. Re artinya melihat, re artinya mengulang, view artinya melihat. Maknanya adalah kita melihat materi minggu lalu atau pelajaran yang telah lalu yang kita pelajari. Saya ingin kalian menyampaikan review materi pelajaran yang telah lalu atau minggu lalu. Ada yang mau menyampaikan? Ya Pak. Ya, sebutkan nama dulu siapa? Nama saya Hairul Jatuh Pak. Ya, Mas Hairul, pelajaran minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Materi minggu lalu tentang faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha Pak. Faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan itu apa aja? Minggu yang lalu? Yang keberhasilan Pak. Ya, apa? Kerja keras, punya Kerja modal, keras. punya alat Pak. Punya alat. Terus? Yang kegagalan mudah menyerah, tidak punya kemampuan, Dan tidak berpengalaman. kita punya kemampuan dan kita berpengalaman. Ya, itu terkait dengan keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Ada yang lain? Yang Putri ini, yang Putri. Yang menyampaikan materi kemarin siapa? Tiba, Ayu apa siapa? Dia? Oh, Ayu? Apa dia? Ya. Berarti begini anak-anakku, review materi minggu yang lalu adalah kita berbicara tentang kewirausahaan. Kewirausahaan. Jadi begini, ini juga sekaligus motivasi buat kalian ya. Nanti kalau kalian sudah lulus, diharapkan nanti kalian bisa bekerja di perusahaan karena memang sekolah kita punya BKK, perusahaan kerja khusus yang akan menyalurkan kalian ke perusahaan. Nah, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya kalian punya kemampuan yang baik sehingga ketika kalian nanti lulus bisa disalurkan ke perusahaan. Kalau kemudian mohon maaf
kalian kurang beruntung dalam nasib, barangkali tidak bisa bekerja di perusahaan, kalian bisa berwirausaha. Berwirausaha berarti kalian menggunakan kemampuan yang kalian miliki untuk menciptakan lapangan kerja. Ya, itu adalah materi kita minggu yang lalu. Dan hari ini saya akan menyampaikan poin yang berikutnya, pertanyaan pemantik. Artinya kalian mungkin bisa menyampaikan pendapat ya terkait dengan materi kita hari ini. Pertama adalah materi kita hari ini berbicara tentang kecelakaan kerja dan budaya industri. Sebagai pertanyaan pemantik ini, pernah tidak kalian melihat entah di video, entah di kejadian langsung, pernah nggak kalian melihat proses, mohon maaf ya, terjadinya kecelakaan kerja? Pernah lihat nggak? Ada yang pernah, ada yang belum ya. Kita mulai langsung atau berikutnya, pertanyaan pemantik berikutnya. Kalian pernah melihat langsung tidak? Atau melalui video di YouTube kah, di internet kah, tentang budaya kerja industri? Pernah menyaksikan ya? Belum ya. Jadi nanti ada budaya kerja di industri, nanti saya akan terangkan. Seperti di sekolah biasanya kalian sudah menerapkan 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, santun. Itu adalah budaya 5S di sekolah. Nanti kita akan belajar tentang budaya kerja di industri. Jadi begini, ini materi yang penting buat kalian karena ini bekal kalian nanti kalau setelah lulus. Kalian nanti diharapkan bisa bekerja di perusahaan dan ini harus kalian terapkan betul-betul. Bagaimana supaya kalian bekerja di perusahaan, mohon maaf, tidak mengalami kecelakaan. Apa artinya kita bekerja di perusahaan tapi kita nggak selamat? Nah, oleh sebab itu materi kita hari ini belajar tentang itu. Yang kedua, tentang budaya kerja industri. Budaya kerja industri nanti kalian sikap-sikap yang harus kalian lakukan selama bekerja di industri kayak apa? Seperti di sekolah 5S. Nanti di industri kayak apa? Ini yang kita pelajari. Nah, sebelum itu anak-anakku, kalian akan saya tunjukkan video, ya, video. Nah, ini nanti saya harap kalian nanti menyampaikan tanggapan ya tentang video yang akan kalian lihat. Saya siapkan 2 video. Nanti sekali lagi saya mengharapkan kalian berkomentar tentang video tersebut. Ini yang pertama. Pada era kemerdekaan, banyak infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, pemerintah membentuk badan yang bertujuan untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja. Dimulai pada tahun 1969, didirikan sebuah lembaga higien perusahaan dan kesehatan di Departemen Tenaga Kerja dan Dinas Higien Perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2014, organisasi Iperkes telah berubah menjadi K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dalam keselamatan dan kesehatan kerja, kebersihan lingkungan perlu diperhatikan guna meningkatkan produktivitas pekerja. Salah satu kebersihan yang perlu diperhatikan yaitu kebersihan kamar mandi para pekerja. Selain itu, kotak P3K dan apar harus ditempatkan di tempat yang mudah diakses. Prosedur K3 atau safety plan sangatlah penting untuk mengawali suatu pekerjaan. Di dalam rambu-rambu K3 terdapat simbol-simbol keselamatan kerja yang harus ditaati oleh para pekerja. Di antaranya, perintah, waspada, informasi. Rambu-rambu tersebut mempunyai subkelompok simbol dan warna rambu keselamatan kerja yang diantaranya rambu larangan, simbol yang menunjukkan segala aktivitas dilarang dilakukan di lokasi proyek. Rambu kewajiban menunjukkan kelengkapan yang harus digunakan dalam pekerjaan.
Rambu waspada, tanda peringatan menunjukkan di lokasi tersebut berpotensi bahaya. Rambu informasi jalur evakuasi dan kondisi aman. Rambu informasi lokasi pemadam api. Rambu informasi umum. Dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD, banyak aspek dan mempunyai manfaat masing-masing untuk menunjang keselamatan dalam bekerja, yang diantaranya sepatu kerja atau safety shoes. Tujuan dari penggunaan sepatu kerja atau safety shoes bagi para pekerja yaitu agar para pekerja terlindung dari benda-benda tajam yang berada di proyek. Rompi safety. Tujuan dari rompi safety yaitu untuk membantu orang lain menjadi waspada jika ada pekerja dan agar melihat oleh pekerja lain pada saat bekerja di malam hari. Helm. Tujuan dari helm proyek merupakan hal penting, terlebih di konstruksi karena merupakan suatu perlindungan di kepala. Pada pagi hari, para pekerja diwajibkan untuk mengikuti apel pagi yang bertujuan untuk membangun komitmen dan disiplin para pekerja dalam menjalankan tugas. Sudah wajib menggunakan APD. Jadi APD itu adalah helm, rompi dan sepatu. Kenapa Pak? Kenapa harus wajib? Karena potensi pekerjaan kita ini masih ada pekerjaan dari atas. Jadi kemungkinan ada sisa material yang jatuh ke kepala kita. Bapak-bapak wajib menggunakan masker, Pak. Nah, ini. Masker merupakan alat pelindung bagi pernapasan dari bau kimia atau material lainnya yang berada di proyek. Untuk rekan-rekan yang melakukan pengelasan, Kacamata kerja merupakan pelindung mata dari percikan api, partikel debu, kayu, batu atau serpihan besi dari hasil pekerjaan proyek. Tujuan utama dalam penggunaan sarung tangan adalah untuk melindungi tangan pekerja dari benda-benda keras dan tajam lainnya. Sabuk pengaman dalam pekerjaan konstruksi, khususnya pembangunan yang memerlukan ketinggian atau dalam posisi yang membahayakan, wajib menggunakan tali pengaman atau safety belt. ya, nanti setelah naik, setelah saya sampaikan tadi, gitu ya. Ini pada saat akan moving kita masukkan ke sini supaya memudahkan masyarakat kita. Oke ya Mas ya, paham semuanya? Oke. Jadi sebelum memulai aktivitas biasalah kita berdoa sesuai kepada kerjaan kita masing-masing sehingga kita juga dilindungi melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan target nilai dulu. Kemudian pulang kita kembali ke rumah kita masing-masing atau ke kos-kosan dengan membawa hasil yang berkah dan selamat. Oke, sudah mulai. Sudah selesai. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas kita teriak aja dulu Pak supaya terpancing semangat kita. Oke ya. Ada peraturan Agustus? Bisa. Ada peraturan Agustus? Ada peraturan Agustus? Safety? 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 Oke, terima kasih. Untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh para pekerja. Tujuan dari pelaksanaan K3 dalam suatu proyek atau pelaksanaan pekerjaan adalah menjaga rekan-rekan yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan itu supaya tetap aman,
baik manusianya maupun materialnya. Tujuan akhirnya adalah zero fatality atau zero resiko. Fungsi yang ketiga adalah seperti itu. Dalam pelaksanaan K3 ini tentunya kita ada yang namanya dendanya. Jadi apabila pekerja, rekan baik pekerja maupun staf yang melanggar atau tidak menggunakan APD, bisa dikenakan sanksi dari mulai peringatan sampai dengan denda nominal rupiah. Ini sebenarnya semata-mata fungsinya adalah supaya mengingatkan rekan-rekan bahwa keselamatan kerja itu penting. Jadikan keselamatan kerja itu sebagai tujuan, bukan sebagai kewajiban. Maaf Pak, Ya, itu sebuah tayangan video yang sekali lagi saya harapkan kalian nanti akan mengomentari tentang tayangan video. Cuma sebelumnya saya lihat ini masih yang fokus ini. Coba tinggalkan dulu tempat duduknya, atau barangkali masih ada sisa sampah di sekitar kalian. Karena terkadang kalian masih suka membawa sisa-sisa makanan dari kantin ke kelas. Kalau ada sisa makanan silakan dibersihkan, dirapikan ya. Atau sudah bersih semua. Oke ya. Tempat duduk juga dirapikan. Terus alat-alat pembelajaran, buku, pensil juga disiapkan. Sudah siap semua ya? Oke ya. Sekarang yang berikutnya saya pengen ada yang mengomentari video tadi. Jadi kalian, siapa yang mau komentari? saya Pak. Ya, namanya siapa? Sebutkan. Saya Ridwan Purnama. Ridwan, ya. Bagaimana Ridwan komentar tentang video tadi? Silakan nanti menceritakan isi video tadi yang menurut Ridwan bisa diamati, atau pendapat Ridwan tentang video tadi apa? Silakan disampaikan. Menurut saya video itu tentang kecelakaan kerja Pak. Selain kerja. Selain kerja ada lagi? Guna untuk terhindar dari kecelakaan kerja. Iya, betul sekali. Tadi ada yang membahas tentang kecelakaan kerja. Tadi juga disampaikan ada yang proses terjadinya kecelakaan kerja dan bagaimana cara mengatasi kecelakaan kerja. Ya, ada beberapa hal tadi juga ditampilkan penggunaan alat dan macam-macam. Intinya adalah hari ini kita akan belajar tentang itu ya. Saya harapkan nanti kalian bisa fokus mengikuti pelajaran ini karena ini adalah materi penting buat kalian nanti diterapkan setelah lulus dan bekerja di perusahaan. Ya, itu video pertama terkait dengan kecelakaan kerja dan hal-hal terkait dengan penanganannya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini video yang kedua.
Ya, demikian tadi anak-anakku dua buah video yang sebenarnya ini bagian dari persepsi kita, gambaran umum bahwa hari ini kita akan belajar tentang itu. Tadi tayangan video yang pertama sudah ada yang berkomentar. Sekarang tayangan video yang kedua yang baru saja kalian saksikan, saya juga ingin ada yang berkomentar. Tadi dari video pertama kayaknya yang komentar dari Putra ya. Sekarang saya pengen video yang kedua dari Putri ini. Siapa yang mau komentar? Ya, sebutkan namanya. Tri Ayuningsi. Ya, silakan Tri Ayuningsi atau Ayu mau berkomentar tentang video yang kedua tentang apa? Menurut saya video tadi tentang budaya kerja industri. Budaya kerja industri. Iya. Jadi begini anak-anakku, sebelum masuk ke materi kita pada pagi hari ini, saya ingin ini persepsi ya. Ini juga bisa dikatakan motivasi supaya kalian sekali lagi terus belajar dengan lebih tekun, lebih giat, lebih rajin, terutama mengenai hal-hal yang menyebabkan kecelakaan kerja, bagaimana cara mengatasinya. Karena ini sangat bermanfaat nanti kalau kalian sudah lulus atau bekerja di perusahaan. Jangan sampai kemudian tujuan kita bekerja di perusahaan mendapatkan finansial, mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan, tapi malah kita mengalami kecelakaan. Jangan sampai itu terjadi. Maka sekali lagi kalian harus belajar yang giat, yang lebih rajin. Bisa ya? Sanggup ya? Iya. Sebelum itu anak-anakku, kita akan belajar materi tentang kecelakaan kerja dan budaya industri. Sebelum itu, saya akan menyampaikan
menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, ya. Supaya kalian belajar lebih semangat, kemudian kalian harus tahu apa sih tujuan kita mempelajari materi ini. Ada 2 poin utama. Kita belajar tentang kecelakaan dan budaya kerja. Tujuan yang pembelajaran yang pertama adalah melalui media massa, tadi itu YouTube atau mungkin cetak ataupun elektronik ataupun internet, kalian sanggup menerapkan K3 atau kecelakaan kerja di dunia industri. Yang tujuan yang kedua kalian belajar materi ini adalah setelah kalian nanti berdiskusi dengan teman, juga melalui informasi baik tadi media informasi online, YouTube atau cetak, kalian mampu menjelaskan tentang budaya kerja industri. Ini penting, terutama tadi yang di video yang kedua, ya. Walaupun kalian sudah paham tentang hal-hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, walaupun kalian sudah tahu cara menggunakan peralatan pelindung diri atau peralatan penunjang atau APD singkatannya, tapi jangan kalian merasa sombong atau besar hati. Contoh, saya kan sudah pakai helm Pak, aman. Kemudian kalian tidak melakukan budaya kerja, berjalan seenaknya, sikapnya tidak terjaga, maka itu pun bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Jadi yang kedua, budaya kerja industri sebenarnya merupakan sikap, ya, atau boleh dikatakan tingkah laku atau kebiasaan yang itu memang harus kita lakukan. Walaupun kita sudah menggunakan APD, walaupun kita sudah tahu hal-hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, tapi kita juga harus selalu bersikap hati-hati dan waspada. Tadi itu ditayang video sampai yang terakhir ada seekor anjing begitu yang jadi pahlawan karena ada sikap yang kurang hati-hati dari pekerja meninggalkan alat pekerjaannya begitu saja, kemudian akhirnya sampai menyebabkan terjadinya kebakaran. Itu karena sikap, karena kalian sudah melaksanakan budaya. Nah, budaya kerja yang kayak apa yang nanti kita akan pelajari bersama-sama. Itu tujuan pembelajarannya, ya. Terus kita akan ke materi sekarang. Ini, hari ini kita belajar tentang ini, anak-anakku. K3 dan budaya kerja industri. Ya, tadi sudah saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Sekarang pengertian, ya. Ada pengertian K3, ya. K3 merupakan sebuah singkatan, bukan kelompok kerja, ya, tapi merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan sebenarnya adalah tujuan kita supaya kita dalam melakukan kegiatan itu di perusahaan selamat. Terus kesehatan ya kondisi kita ketika kita belajar di perusahaan, kita harus dalam kondisi yang baik. Nah, ini ada.
tujuan utama atau pengertian utama dari keselamatan kerja ini menurut beberapa sumber ya, pengertian dari definisi dan keselamatan kerja yang diambil adalah pertama, ada dua hal yang sebenarnya penting. Menurut saya tujuan keselamatan kerja secara filosofi itu adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Ini secara filosofis ya. Filosofis berarti pemikiran yang mendasar. Pemikiran yang mendasar secara filosofis, tujuan kerja, pengertian keselamatan kerja itu. Yang kedua, tinjauan secara keilmuan. Tadi secara filosofis, sekarang secara keilmuan. Pengertian K3 secara keilmuan adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Intinya itu dua poin anak-anakku tentang pengertian K3 secara filosofis dan secara keilmuan. Itu adalah tentang K3. Berikutnya, tujuan K3 sudah sekarang. Nah ini yang tadi juga di video ditampilkan ya. Tujuan kita ketika kita bekerja adalah, ada yang jawab, tujuan utama kita bekerja apa? Hairul, Iva, Isna, ayo, tujuan bekerja apa? Masa nggak ada yang bisa jawab? Mencari uang, Pak. Nah iya, mencari uang. Tujuan kita kan itu ya, mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Jadi begini, sebelum dilanjut, barangkali gini anak-anakku, kalian mau berpendapat, kalian mau menyampaikan pemikiran-pemikiran kalian, silakan disampaikan. Ya, jangan juga saya yang ngomong seperti kan nggak enak. Ya, Pak, saya nggak sependapat dengan pendapatnya Pak Budi. Menurut saya begini, wah itu lebih bagus, ya sehingga kalian aktif nanti. Tapi ya harus juga diimbangi dengan ucapan dan kata-kata yang sopan, santun gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kalian selama pembelajaran ini menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Kalian adalah anak-anak terdidik, kalian adalah anak-anak terpelajar. Bedakan dengan anak-anak jalanan yang sering kalian lihat di jalan, yang rambutnya warna pink, warna hijau, celananya tengkulek, iya sobek dan macam-macam bahasanya seperti itu ya. Kalian harus berbeda dengan mereka. Ya, salah satu diantaranya adalah sikap yang sopan, perilaku yang baik selama pembelajaran dan selama di sekolah. Walaupun sekali lagi saya sering melihat kalian sudah menerapkan itu ya, 5S: sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Ya, itu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau berpendapat silahkan, nggak apa-apa. Tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, tujuan kita untuk bekerja di perusahaan adalah dalam rangka mencari finansial atau mendapatkan uang, itu betul. Tapi ingat, supaya tujuan kita tercapai, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Terutama adalah bagaimana cara supaya ketika kita bekerja selamat, supaya kita bekerja tidak mengalami kecelakaan. Salah satu diantaranya adalah caranya kita harus paham tentang peralatan, ya, peralatan yang kita gunakan. Karena ketika kita bekerja harus menggunakan peralatan pengaman diri. Dalam bahasa teori kita adalah alat pelindung diri. Ini sangat berguna. Jangan sampai kalian sombong. Misalkan kalian mengatakan, saya tubuhnya kuat Pak, saya biasa berolahraga setiap hari.
Ketika saya bekerja, saya nggak butuh alat-alat pelindung diri. Saya nggak butuh sarung tangan, saya nggak butuh macam-macam. Itu namanya sombong. Apakah ada yang kayak gitu? Ada. Ya, di beberapa kasus yang saya lihat di kehidupan sehari-hari ketika saya bekerja, ketika saya melihat pekerja yang bekerja, terkadang mereka mengabaikan alat pelindung diri. Terutama hal-hal yang mereka nggak sepele. Contoh sarung tangan, contoh pelindung mata, bahkan helm proyek pun terkadang tidak dipakai. Ya kebanyakan dipakai memang saya melihat seringnya sepatu, tapi yang lain diabaikan. Ini penting ya, bagaimana kemudian kita menggunakan alat-alat pelindung diri supaya kita terhindar dari kecelakaan kerja. Saya pengen minta dibaca ini beberapa alat pelindung diri dari perempuan. Isna, coba baca Isna, alat pelindung diri itu ada berapa? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yang pertama apa Isna? Ya, yang nomor 1 apa? Ya, yang nomor 1 pakaian kerja. Perhatikan itu ya, gambar pakaian kerja. Ketika kita bekerja di entah di perusahaan, entah di lapangan, kita harus menggunakan alat pelindung diri berupa pakaian kerja. Terutama mohon maaf anak-anakku ini yang biasa dipakai pada pekerja. Ini terkait dengan kalian ya, konstruksi jalan. Kalian tentu saja lihat para pekerja jalan yang lagi memperbaiki jalan yang rusak, entah menambal jalan yang berlubang, entah membuat marka jalan. Nah, ini satu lagi. Saya pengen komentarnya Prabu. Perhatikan Prabu. Ini bisa ada pekerja yang sedang memperbaiki jalannya rusak berlubang, terus tambah jalannya. Selain memperbaiki jalan, para pekerja jalan juga melengkapi marka jalan. Pertanyaannya Prabu, marka jalan itu apa Prabu? Marka jalan. Masa nggak tahu apa itu Prabu? Ada yang tahu marka jalan? Nggak tahu. Rambu lintas. Nah iya, rambu-rambu lalu lintas itu maksudnya marka jalan. Banyak ya jenis marka jalan. Ada yang misalkan P disilang, berarti tidak boleh parkir, biji pinter. Ada lagi macam-macam, segitiga yang kuning berarti harus hati-hati. Ada lagi yang lampu merah, hijau, kuning, itu adalah bagian dari marka jalan. Ketika para pekerja memperbaiki jalan, misalkan melengkapi marka jalan, itu pun dilengkapi dengan pakaian kerja. Nah bentuknya kayak gini nih. Pernah lihat? Biasanya kalau malam, kalau kena sinar itu bercahaya. Pernah lihat nggak yang kayak gitu? Nah ya, ada petugas memperbaiki jalan karena marka jalannya misalkan ada yang rusak diperbaiki malam-malam. Biasanya kalau kena sinar motor itu pakainya menyala. Pertanyaan berikutnya untuk Ayu ya, suka senyum-senyum gitu Ayu. Ayu, mengapa pakaian para pekerja marka jalan yang memiliki marka ini ketika kena sinar motor di malam hari bercahaya? Ayo, tujuannya apa Ayu? Apa kalian bisa menjawab? Prabu ini kami saya berusaha. Prabu lagi Pak. Ya, siapa yang bisa? Pindah Herol? Tipsi? Ya itu gelap kalau malam. Bagaimana kemudian kita sebagai pengendara tahu kalau ada orang sedang bekerja kalau pakaiannya tidak kelihatan? Yang tahu VJ, Pak, aduh Pak, tapi pocong. Nah, itu harus dikasih kali ya. Ya, tidak ada yang kayak gitu. Jadi tujuannya pekerja menggunakan pakaian yang kena sinar ketika dicoroti oleh sepeda motor adalah supaya pengendara itu tahu, oh di sana ada pekerja sedang memperbaiki jalan, sehingga biasanya pengendara itu menekan laju kendaraannya yang semula buanter jadi pelan-pelan. Gitu. Yang kedua, Virgi dibacakan alat pelindung diri atau APD. Yang nomor 2 itu apa?
dibahas panjang lebar karena kalian pasti tahu tujuannya alat pelindung diri itu berupa sepatu. Ada yang tahu? Sepatu gunanya untuk apa? Pinter itu ya. Sepatu tadi juga ditayang video ada supaya kaki kita terlindung dari benda-benda yang berbahaya atau benda-benda tajam. Contohnya seperti apa? Oke lah, beling dan lain sebagainya. Yang intinya benda-benda tajam yang berbahaya yang bisa melukai kaki kita. Dan untuk melindungi itu adalah menggunakan sepatu kerja. Yang ketiga, saya pengen membaca Herul. Yang ketiga apa Herul? Kacamata, Pak. Kacamata tujuannya untuk apa? Untuk melindungi dari serpihan-serpihan. Pinter ya, bisa. Tujuan kita menggunakan kacamata adalah dalam rangka melindungi panca indera kita yang sangat penting. Mata perlu kita lindungi supaya ketika kita bekerja mata kita tidak terjadi kecelakaan. Naudzubillah min dzalik ya. Dan ini jangan disepelekan karena saya sering melihat beberapa pekerja ini menyepelekan tentang penggunaan kacamata. Nah, kacamata kan gua apa gitu. Saya kan gitu. Jadi ini jangan diabaikan karena panca indera mata sangat penting buat kita. Kita akan sangat terganggu jika mohon maaf mata kita nggak bisa melihat. Jangan sampai itu terjadi ya. Ketika kita bekerja di perusahaan atau di pabrik atau di tempat manapun, alat pelindung diri berupa kacamata tidak boleh ditinggalkan. Berikutnya selain kacamata kita agak cepat nih, yang 4 dan 5. Saya ingin membaca IFA, yang nomor 4 baca IFA. Sarung tangan. Nah ini tadi sarung tangan. IFA gunanya untuk apa sarung tangan IFA? Iya bisa melindungi tangan dari benda-benda tajam. Karena saya sih yakin kalian nanti kalau bekerja di perusahaan, insya Allah bukan menjadi pekerja kasar. Ngamati semen ngapain kalau cuma ngamati semen sekolah? Bukan, kalian bukan bekerja sebagai pekerja kasar, tapi sebagai asisten manajer ataupun konsultan perencana. Itu sebuah profesi yang bonafit ya. Ini sekali lagi motivasi buat kalian. Ketika nanti kalian sudah bekerja di perusahaan, niatkan untuk mengabdi sama orang tua. Karena saya dan teman-teman guru yang lain di SMK BSD mencoba menciptakan kalian menjadi tenaga yang produktif, sehingga ketika kalian bekerja di perusahaan bukan menjadi pekerja yang kasar, bukan menjadi buruh, tapi asisten manajer dan konsultan perencana. Saya berharap itu ketika kalian sudah menjadi asisten manajer ataupun konsultan perencanaan, saya sangat amat yakin orang tua kalian akan bangga. Ini loh anaknya Mandato, itu kan konsultan perencana untuk proyek. Ini loh saya, misalkan putrinya Ibu Sarimah, misalkan sebagai asisten manajer di perusahaan ini. Orang tua kalian akan bangga. Dan kalian harus menjadi seperti itu. Bisa ya? Sanggup ya? Bagaimana caranya? Oh gitu. Bagaimana caranya? Adalah belajar dengan giat. Tidak ada opsi lain. Tidak ada kesuksesan yang didapat dengan ongkang-ongkang kaki. Tidak ada. Apakah dia Gusti saya minta uang 1 miliar jeduk di hadapan kalian? Tidak ada. Ya Gusti saya pengen jadi direktur, kalian keluar rumah besok jadi seorang direktur? Tidak ada, itu hanya mimpi. Maka ketika kalian sudah punya keinginan untuk jadi orang sukses, konsultan perencana, niatkan untuk berbakti pada orang tua. Kita akan cepat. Sarung tangan sudah. Yang kelima, helm. Helm adalah pelindung kepala untuk menghindari kita dari benda-benda yang tajam. Next, ini pertolongan pertama pada kecelakaan. Mohon maaf, kita memang harus menghindari terjadinya kecelakaan. Tapi kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah ada proses terjadi kecelakaan, maka ada beberapa langkah yang perlu kalian perhatikan. Pertama adalah jangan pindahkan atau ubah posisi orang yang terluka.
terkait dengan luka dalam, patah tulang dan macam-macam. Kalau kemudian itu langsung ditangani, digeser ke tempat yang lain, itu justru akan memperparah orang tersebut. Ya, penanganan pertama terus. Yang kedua, bertindak dengan cepat apabila menderita mengalami pendarahan, kesulitan bernafas, luka bakar atau kejutan. Perhatikan, ketika kita melihat ada orang yang mengalami kecelakaan kerja, terus kemudian orang itu diam, jangan kalian berkata, oh, nggak apa-apa kok. Ternyata orang hanya diam, barangkali itu malah luka berat. Sebaliknya, jika ada orang yang ternyata mengalami kecelakaan kerja berdarah-darah, pakaiannya sampai celana, bajunya kotor, semua darah, padahal cuma lecet. Padahal, waduh, ini bagaimana ini cepet-cepet di rumah sakit? Padahal cuma lecet tergores saja. Nah yang tadi pada luka berat kalian diamkan. Oh nggak apa-apa, itu orang juga paling lagi diem kok. Padahal mohon maaf itu serangan jantung misalkan. Itu harus kalian kenali. Jangan sampai kemudian kalian salah dalam menangani. Yang ketiga, jangan berikan cairan apapun pada penderita yang pingsan. Ini biasanya yang salah penanganan. Banyak putih cepet-cepet dinumi. Orang lagi pingsan dikasih minum itu tindakan yang salah. Biasanya mohon direspon ya dengan minyak kayu putika atau alat-alat yang bisa membangkitkan kesadaran. Nah ini metode pencegahan kecelakaan. Ada 1, 2, 3, 4, 6 metode pencegahan terjadinya kecelakaan. Supaya kita bisa terhindar dari kecelakaan, kita harus melakukan langkah-langkah pencegahan. Yang pertama adalah eliminasi. Yang kedua substansi, yang ketiga pemisahan, yang keempat administrasi, yang kelima pelatihan, dan yang keenam menggunakan alat pelindung diri. Eliminasi maknanya adalah modifikasi dari proses suatu metode atau material, menghilangkan bahaya seluruhnya. Mengeliminasi, menghilangkan sumber-sumber bahaya. Contoh, kalian tahu bahwa di tempat kerja kalian itu ada bahan-bahan yang bisa menyebabkan terjadinya kesalahan kerja. Contoh misalkan banyak sampah, ya kalian harus hilangkan sampah itu. Itu namanya mengeliminasi. Yang kedua, substitusi adalah mengganti material bahan atau terus dengan yang kurang berbahaya. Contoh, ada bahan material yang menurut kalian kurang baik. Misalkan kalian akan melewati yang tadi di film kayu, yang menurut kalian kayu ini kalau diinjak pasti dia ambrol atau putus, kalian ganti. Itu namanya adalah substitusi. Yang berikutnya adalah pemisahan, menghindari bahaya dari bekerja dengan memakai pengaman, dipisah ya. Oh ini kira-kira alatnya berbahaya, ini alat berat, jangan jalan di sini. Nanti ini banyak orang lewat, nanti bisa menyebabkan orang terkena, dipisah. Terus kemudian pelatihan adalah meningkatkan keterampilan sehingga mengurangi bahaya bagi orang-orang yang terlibat. Ketika kalian akan masuk perusahaan, biasanya ada yang disebut dengan training selama 3 bulan. Di situ kalian nanti akan dikasih pelajaran-pelajaran, informasi-informasi supaya ketika kalian bekerja akan selamat. Yang terakhir adalah alat pelindung diri atau APD yang tadi sudah dibahas bersama-sama. Ya. Nah, ini tentang budaya kerja industri. Tadi saya sudah ngomong. Selain kita sudah mengetahui cara-cara penanganan terjadi kecelakaan, selain kita sudah punya pengetahuan bagaimana menggunakan alat-alat pelindung diri yang baik, salah satu yang lebih penting dari itu adalah budaya kerja. Pengertian budaya kerja menurut Winarko dalam dasar-dasar teknik konstruksi dan perumahan, ini jurusan kalian ya. Menurut Pak Winarko, budaya kerja adalah teknik penataan serta pemeliharaan wilayah kerja yang diterapkan rutin di dunia kerja. Itu menurut Pak Winarko. Tapi kalau menurut kita, bahasa sehari-hari ya, budaya ya berarti sikap, tingkah laku dan kebiasaan yang ada. Seperti di sekolah saya mengulang, ada 5S. Sapa, salam, senyum, sopan. Nah, itu adalah budaya kalian ya. Itu juga sekali lagi dalam rangka motivasi mengerjakan, membiasakan praktek baik. Jangan sampai ketika ada guru, Pak Guru berdiri di
terus jaga sikap kayak gitu. Jangan sampai sikap kayak gitu menjadi kalian lupa. Itu budaya kerja. Next kita akan lebih cepat lagi. Jenis-jenis budaya kerja. Nah, tadi di sekolahan ada 5S: sapa, salam, senyum, sopan, santun. Di dunia kerja pun ada, ya. Menurut Kementerian Keuangan, budaya Kaizen adalah cara berpikir untuk selalu menuju perbaikan dan kemajuan dalam kehidupan, termasuk lingkungan pekerjaan. Di Indonesia dikenal dengan 5R. Ini budaya kerja yang perlu kalian pahami, dan kalau sudah paham terapkan di dunia kerja. 5R itu apa? Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ringkas berarti kalian kalau bekerja ya jangan, mohon maaf, lelet. Kalau bahasa berbusnya lelet dan lete, harus cepat, efektif, ringkas. Kalau memang pekerjaannya bisa dibuat cepat, ya lakukan dengan cepat. Yang kedua rapi. Jangan masih penting pekerjaan aku tata, alat-alat tidak ditata dengan benar, pakaian-pakaian tidak dibersihkan secara tepat, dan sebagainya. Yang kedua adalah resik. Resik adalah bersih. Kalian sering melihat tentu para pekerja, kerja bangunan yang pulang sore, kok wajahnya kok kotor sekali, di sawang dilihat kok nggak menyenangkan gitu loh. Karena merasa saya akan pekerja buruh, saya akan tukang batu, jadi tadi itu ngaduk semen dan macam-macam, nggak sempat membersihkan badan. Itu pulang ke rumah ya dilihat oleh tetangga kanan kiri, adik kakak, ibu bapak, kan kurang menyenangkan gitu ya. Maka harus resik. Resik adalah bersih. Rawat itu berarti ya terawat, ya. Kalian harus menjaga kondisi badan kalian supaya terawat, baik kondisi badan, baik kondisi peralatan. Peralatan yang kalian juga gunakan juga harus melalui pemeliharaan atau perawatan. Yang terakhir adalah rajin. Rajin itu ya berarti saya ingin ada yang berpendapat rajin. Jadi putra putri siapa? Dia mau berpendapat? Enggak. Ayo? Enggak. Firzi? Enggak. Rajin itu apa sih? Rajinnya bisa boleh dikatakan sergap, bisa ya pada sininya, atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara baik, sungguh-sungguh, hasilnya juga memuaskan. Begitu anak-anakku materi kita. Nah, sekarang sudah selesai terakhir materi. Kita akan diskusi pembagian sekarang. Soalnya sebelum itu kita akan relaksasi sebentar. Sudah sepanjang mendengarkan Pak Budi cerita, kalian tadi sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan. Sekarang hentikan semua aktivitas, buku, pulpen, alat-alat pembelajaran diletakkan yang baik. Rapikan cara duduk kalian. Ya, jangan terbung kayak gini, jangan. Ayo, sandaran yang enak, yang relax, sandaran yang relax. Ya. Kemudian setelah itu letakkan kedua tangan kalian di kaki kalian, di paha atau di lutut. Ayo berjalan. Setelah itu, senyum mau diapain? Nggak diapa-apain. Setelah itu kalian diharuskan memejamkan mata. Pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Ayo, jangan nyambung. Ayo saja. Pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Bayangkan kalian berada di sebuah hutan yang rindang. Kalian mendengarkan
menciptakan pola-pola identitas. Dengarkan suara gemercik air dari sungai yang mengalir dan hembusan angin yang lembut membelai wajah kalian. Rasakan tanah yang lembut di bawah kaki kalian. Udara segar memenuhi paru-paru kalian. Tenangkan pikiran kalian. Biarkan semua kekhawatiran kalian hanyut terbawa angin. Biarkan persoalan-persoalan yang kalian miliki hilang seiring hembusan angin. Perhatikan nafas kalian. Hiruplah udara dalam-dalam. Rasakan mengisi rongga paru-paru kalian. Hembuskan perlahan-lahan. Rasakan ketegangan dalam tubuh kalian mulai lemas. Mulai dari ujung kaki. Rasakan sensasi relaksasi menjalar ke seluruh tubuh kalian. Setiap otot, setiap sendi menjadi lemas dan tenang. Bayangkan kamu berada di sebuah taman yang indah. Bunga-bunga berwarna-warni bermekaran dengan indah, menebarkan aroma yang harum. Pohon-pohon rindang memberikan keteduhan yang menyejukkan. Kalian berjalan perlahan-lahan di atas rumput yang hijau yang lembut. Rasakan sentuhan lembut rumput di bawah kaki kalian. Sinar matahari menembus. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan perlahan-lahan. Buka mata kalian. Nah, saya ingin bertanya, Pak, tadi itu apa sih Pak? Gitu ya. Manfaatnya apa sih Pak? Tadi itu bahasanya relaksasi. Kalau kalian sering mendengarkan dalam ya nanti kita lanjutkan pada setelah istirahat. Sekian dari saya karena waktunya kita istirahat ya. Jadi kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Silakan jangan istirahat dulu. Diskusi kelompok, saya sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok. Karena mohon maaf ini putra dan putri. Kelompok pertama adalah kelompok putra, yang kedua kelompok putri. Saya persilakan kelompok putra untuk mempersiapkan diri melakukan presentasi sesuai dengan materi kita pada hari ini. Ayo masuk 2-3 orang sini di depan. Ayo kursinya di bawah. Ayo 3 orang tadi sampai sudah saya tunjuk mewakili kelompok. Ayo di sini cepat. Ayo kursinya di bawah kursinya di bawah. Di sini tengah. Ayo dengarkan ini presentasi dari kelompok 1. Saya mengharap kalian nanti aktif diskusi ya. Perhatikan yang disampaikan kelompok 1. Kalau ada sesuatu yang ditanyakan, tanyakan.
Caranya tunjuk jari, sebutkan nama, tapi ingat, saya selalu mengingatkan kalian gunakan bahasa yang baik, yang sopan. Ya, terus juga kalian harus menghormati barangkali teman kalian akan bertanya. Ayo, nggak apa-apa, kita lebih sebentar lagi. Silakan nomor 1 perkenalkan. Kami dari Salam dulu, salam. Nggak usah grogi berpulasik, buatnya nggak jahat loh. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan saya Rudi Davi, samping saya Ayu Widianto, lalu sampingnya lagi Isi Aluki ingin mempresentasikan Materi tentang tentang apa? ide Iya. Siapa yang presentasi? yang akan disampaikan oleh Ayu Widianto. Farel Widianto, ayo Mas Farel silakan. Yang lain dengarkan dan kalau ada hal yang penting boleh bertanya. Silakan Mas Farel. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan merupakan unsur penting agar kita dapat menikmati hidup yang berkualitas baik di rumah maupun di pekerjaan. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. B. Setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. C. Semua hasil produksi dipelihara keamanannya. D. Adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. E. Meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja. F. Terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Dan D. Setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Perlengkapan dan peralatan penunjang. Pekerja konstruksi yang patuh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja adalah mereka yang memperhatikan alat pelindung dirinya ketika berada di lapangan. Alat pelindung diri terdiri dari beberapa jenis berdasarkan fungsinya, antara lain pakaian kerja. Tujuan pemakaian pakaian kerja adalah melindungi badan manusia terhadap pengaruh-pengaruh yang kurang sehat atau yang bisa melukai badan. D. Sepatu kerja. Sepatu kerja atau safety shoes merupakan perlindungan terhadap kaki. C. Kacamata kerja. Kacamata pengaman digunakan untuk melindungi mata dari debu, kayu, batu, atau serpiat besi yang berterbangan ditiup angin. D. Sarung tangan. Sarung tangan sangat dibutuhkan untuk beberapa jenis pekerjaan. Tujuan utama penggunaan sarung tangan adalah melindungi tangan dari benda-benda keras dan tajam selama menjalankan kegiatannya. Helm sangat penting digunakan sebagai pelindung kepala dan sudah merupakan keharusan bagi setiap pekerja konstruksi untuk menggunakan dengan benar sesuai peraturan. Sabuk pengaman sudah selayaknya bagi pekerja yang melaksanakan kegiatannya pada ketinggian tertentu atau pada posisi yang membahayakan wajib mengenakan tali pengaman atau safety belt. Fungsi utama tali pengaman ini adalah menjaga seorang pekerja dari kecelakaan kerja pada saat bekerja, misalnya saat kegiatan erection baja pada bangunan tower. D. Penutup telinga. Alat ini digunakan untuk melindungi telinga dari bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh mesin yang memiliki volume suara yang cukup keras dan bising. Sudah begitu? Ya, Silakan Mas Sudah. Kemudian presentasi dari kelompok kami ada yang ingin bertanya. Oh iya, ada yang bertanya ini. Jangan sampai kelompok 1 nggak ada yang respon. Harus ada yang bertanya. Nah, ini kelompok 1 berarti saya ingin yang kelompok 2 yang bertanya. Nomor 2 berarti yang Putri. Oh, ada yang bertanya. Silakan sebutkan nama. Namanya siapa? Nama saya Tri Ayu Ningsih. Tri Ayu Ningsih. Ya, Ayu ya. Ayu mau bertanya apa? Dengarkan kelompok 1 ini, perhatikan. Ayu mau bertanya. Jangan sampai sebentar, jangan sampai pertanyaan yang nanti jawabnya tidak
bagus sekali pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan jika alat pelindung diri kita yang mau kita gunakan rusak? Waduh, ini berat ini. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Nanti sekaligus barangkali. Satu lagi ada. Sebutkan namanya siapa? Nama saya ada Ivana Sari. Iya, Ivana Sari. Ya, perhatikan dia sudah mau bertanya. Silakan dia. Bagaimana cara menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja? Penting ini dua hal yang harus kalian perhatikan dengan baik. Bagaimana cara menerapkan keselamatan dan kerja? Kita sudah tahu tadi teorinya. Penerapannya sekarang bagaimana? Nah, pertanyaan yang pertama dulu dari tadi. Ayo, siapa yang menjawab? Mas Rere? Ya, silakan. Jawab pertanyaan bagaimana kalau alat pelindung diri yang kita gunakan rusak? Jawabannya bagaimana? Jika ada alat pelindung diri atau APD yang akan digunakan dalam kondisi rusak, sangat penting kamu tidak menggunakannya dan segera mengambil tindakan berikut. Satu, Sebentar. Berarti kalau ada alat pelindung diri jangan digunakan, tapi ambil tindakan-tindakan sebagai berikut. Apa aja, Karol? laporkan kerusakan. Laporkan kerusakan. Yang kedua, apa? Jangan menggunakan APD rusak. Oh, ada lagi, jangan menggunakan APD yang rusak. Yang ketiga, Mintalah penggantian. mintalah penggantian. Cari tahu penyebab kerusakan. Cari tahu penyebab kerusakan. Ikuti prosedur yang telah ditetapkan. Ikuti prosedur yang telah ditetapkan. Jangan digunakan. Sudah tahu alatnya rusak, digunakan. Laporkan ke pimpinan perusahaan, Pak, alatnya rusak. Ya, cari tahu bagaimana sebab alat itu rusak. Kemudian ikuti prosedur. Bagaimana misalnya ada alat yang rusak, misalnya alat berat, prosedurnya kayak apa, ikuti. Begitu, bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, masih ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Dia. Mbak Dia tadi menanyakan bagaimana penerapan K3RH. Tadi kita sudah bicara banyak tentang K3RH. Penerapannya bagaimana? Jawabannya? Langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan. Ulangi. Apa jawabannya? Langkah penting untuk menciptakan Oh lingkungan iya, kerja. menciptakan langkah-langkah yang penting untuk Lingkungan kerja. menciptakan lingkungan kerja. Berarti kalian ketika menerapkan K3R itu harus dengan menciptakan lingkungan yang baik. Ya, begitu menurut kelompok 1. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Kelompok 1 barangkali yang mau komentar? Bagaimana? Cukup Pak. Oh cukup. Bosan bagi ini selalu. Ya, nggak apa-apa. Silakan diakhiri kelompok 1. Waalaikumsalam. Silakan diakhiri kelompok 1. Jangan dukung. Pasti istirahat sebentar lagi. Sampai kan ya. Nanti sekarang kelompok 2 yang Putri. Ayo, ada Iva, ada Dea, ada Ayu, ada yang wakilnya. Silakan yang lagi seperti kelompok 1 maju depan. Ayo 3 orang. Ayo, sama orang. Ayo masuk. Nanti cepat istirahat atau kalau cepat selesai. Ayo, Iva maju. Sampai wakilnya. Ayo, maju. Gak apa-apa, latihan dong. Seperti yang kelompok 1 kok. Ayo. Jadi balik. Ayo cepat. Ayo. Ini boleh. Ya. Ini Ayu, di sini Eva, di sini dia. Ayo, presentasi. Ya. Kita masih punya waktu cukup 10 menit lagi, Nis. Ayo, perkenalkan kelompok 1, kelompok 2 berarti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan budaya kerja industri. Ya, industri. Siapa yang menyampaikan? Iva ya. Ya Iva silakan sampaikan. Apa teori tentang budaya kerja industri? Dengarkan kelompok 1 ini. Supaya kita merupakan pengetahuan dasar yang perlu kita lakukan setiap
Dua, tapi atau satu, satu, tiga, empat, rawat, lima, rajin. Sudah begitu? Nah, ya. Jadi tadi sudah Pak Guru sampaikan juga tentang budaya kerja industri ada 5 ya. Rapi, rajin, rawat, terus kemudian ya ringkas. Itu adalah presentasi dari kelompok 2 ya. Seperti hanya kelompok 1. Kelompok 2 pun harus ada yang respon. Ya, kita beri close dulu untuk kelompok 2. Sekarang ayo kelompok 2 silakan dipandu lagi, ayo gimana? Iya, barangkali yang mau bertanya harus siapa? Perhatikan sesuai dengan kesepakatan kita harus menghormati ketika ada orang yang bertanya. Kesepakatan kelas kita kan itu, ya. Jangan ketika teman kalian bertanya malah kalian ribut sendiri dan mendengarkan. Ini ada teman kalian yang bertanya, dengarkan baik-baik. Sebutkan nama, ya. Apa tadi yang bertanya? Oh, dan sebutkan namanya. Pertanyaannya, apa manfaat budaya kerja bagi kita? Apa manfaat budaya kerja bagi kita? Wah, pertanyaan yang bagus, ya. Satu lagi. Dia nanti 2 sama dengan yang kelompok 1. Satu lagi apa? Tunjukkan nama. Tipsi. Sebentar. Saya selalu mengingatkan kalian kesepakatan kelas kita salah satu dalam menghormati. Ya. Kalau ada yang teman yang bertanya jangan ditertawakan. Ayo, sudah diulangi. MC pertanyaannya Mas. Apa yang harus dilakukan bila teman kita tidak melakukan budaya kerja? Pak, ada teman kita yang bandel ini, sikap kita bagaimana? Bagus sekali. Monggo dijawab. Pertanyaan pertama, jawabannya? Ayo. Sudah ya, tadi pertanyaannya adalah apa manfaat budaya kerja industri? Ayo dijawab. Budaya kerja yang banyak manfaat baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari sebuah organisasi. Ya, jadi manfaat dari budaya kerja itu sangat bermanfaat bagi kita ya, baik secara pribadi atau secara organisasi. Jadi kalau kita bekerja di tim, itu budaya kerja sangat bermanfaat. Ya, baik secara individu dan organisasi atau tim. Pertanyaan kedua, bagaimana jika teman kita ada yang melakukan pelanggaran atau tidak melakukan budaya kerja? Sikap kita bagaimana terhadap teman yang kita yang semacam itu? Jawabannya apa? Satu, komunikasi yang terbuka. Ya. 2, libatkan tim. Lapor ke atasan. Yang keempat, fokus pada solusi. Komunikasi yang kreatif itu yang baik-baik. Kamu jangan begitu dong. Ini kan kerja bareng, nanti kita semua yang kena. Ya. Kemudian ada lagi lapor ke atasan, tapi dengan cara yang baik-baik, jangan sampai. Terus kemudian fokus pada penyelesaian permasalahan. Masalah itu apa yang terjadi, kita fokus pada itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Oh cukup. Ya, diakhiri ayo. Waalaikumsalam.
ya, kalau belajar lebih baik, kita juga sudah belajar dengan cukup mengenal materi kita sudah tercapai. Saya ingin kalian melakukan refleksi. Ya, sebelum itu saya akan menyebutkan kesimpulan pertama. Keselamatan kerja adalah hal yang sangat penting bagi kita. Kita jangan sampai ketika bekerja terjadi kecelakaan terhadap kita. Maka kita harus mengetahui cara pencegahannya dan alat-alat yang kita gunakan supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Yang kedua adalah budaya kerja. Budaya kerja juga sangat penting. Kita jangan sampai kami sudah mengetahui kecelakaan kerja yang terjadi, alat-alat yang digunakan, tapi kita tidak melakukan sikap tingkah laku dan budaya yang baik. Itu juga tidak perlu dilakukan. Kalian harus menerapkan budaya kerja diri yang baik. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, dan saya ingin refleksi kalian nih. Luar biasa, saya ingin tanggapan kalian. Bagaimana belajar kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini? Asik. Oh, tunggu aja dulu, jangan ngomongnya siapa nama? Nah, nama saya Prabu. Prabu, bagaimana perasaannya Prabu hari ini belajarnya? Ini sangat senang, Pak. Oh, asik. Apa yang menyebabkan senang dan asik? Dapat ilmu baru, Pak. Oh, dapat ilmu baru. Iya. Senang, asik. Prabu merasa senang, asik karena mendapatkan ilmu yang baru. Nah, sekarang yang dari Putri. Saya pengen tahu tanggapan dari Putri. Siapa ini? Iva. Oh ya, Iva, bagaimana perasaannya belajar hari ini, Iva? Senang. Yang menyebabkan senang apa, Iva? Oh iya, bisa mengetahui atau cara menggunakan alat pelindung diri. Ya, anak-anakku yang saya hormati dan saya banggakan, begitu ya pelajaran kita pada hari ini. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran dan jangan sampai kalian mengalami kecelakaan kerja. Apa yang sudah kita baca dari ini, kalian harus cermati baik-baik. Dan motivasi terakhir dari ini buat kalian, ingat, rajin belajar. Tugas kalian belajar. Jangan sampai kemudian kalian ikut-ikutan teman-teman kalian yang mohon maaf belajarnya kurang semangat. Ya. Bisa ya? Sekian kita akhiri pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya barangkali dari awal sampai akhir dalam menyampaikan materi ini ada kata-kata yang kurang kata sehingga menyinggung perasaan kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.